Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Seminda Maharani dengan NIM 34302000042 ingin menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi Kelas 5 SDN Sumbersari 02. Baik, untuk bab 1 yang pertama adalah fokus penelitian saya. Ada 5 macam, yaitu bagaimana gaya belajar yang digunakan siswa berprestasi kelas 5 SDN Sumbersari 02. Yang kedua, bagaimana aktivitas sehari-hari siswa berprestasi kelas 5. Yang ketiga, bagaimana gaya belajar visualisasi. Yang keempat, bagaimana gaya belajar auditorial. Dan yang terakhir, bagaimana gaya belajar kinestetik. Untuk tujuan penelitian ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui gaya belajar yang digunakan siswa berprestasi kelas 5 SD Sumbersari 02. Yang kedua adalah untuk mengetahui aktivitas sehari-hari siswa berprestasi. Dan manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah kepada para pendidik tentang pentingnya metode yang bervariasi dengan memadukan pembelajaran berdasarkan visual, auditorial, dan kinestetik. Agar orang tua dapat menggunakan penelitian ini sebagai gambaran terhadap siswa berprestasi akademik dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar anak yang lebih dominan. Untuk bab 2 yaitu penelitian yang relevan mengenai penelitian yang akan saya teliti, yaitu menurut Siti Nur Alan, yaitu gaya belajar siswa berprestasi di SD Negeri 5 Toli-Toli dapat terlaksana dengan efektif melalui 3 indikator, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang mana guru dengan efektif menerapkan gaya belajar visual kepada siswa pada proses pembelajaran, sehingga apa yang diajarkan guru melalui media gambar dengan menjelaskan dapat memberikan pengetahuan kepada siswa dengan mudah melihat dan mengamati pembelajaran media gambar. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Pada proses pembelajaran auditorial, siswa lebih mengerti dan paham ketika guru menjelaskan langsung materi yang diberikan dibandingkan hanya memberikan materi untuk ditulis. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik guru pada proses pembelajaran dengan memberikan materi yang tidak membuat siswa bosan di dalam kelas. Pada proses pembelajaran, siswa akan lebih paham dan mengerti dengan cara guru yang mengajar dengan menggunakan gerakan sambil menjelaskan materi yang diberikan. Untuk bab 3 yang pertama yaitu desain penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini dapat menarik suatu ciri atau gambaran tentang gaya belajar siswa berprestasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini akan mendeskripsikan apa saja gaya belajar yang digunakan siswa berprestasi kelas 5 di SD Sumbersari 02. Untuk tempat penelitiannya yaitu terdapat di SDN Sumbersari 02 yang beralamat di Jalan Raya Kayen Beketel, Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Untuk instrumen penelitian, instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, sehingga dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa peneliti sendiri. Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui proses observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada ground tour question, tahap focus and selection, melakukan pengumpulan data, analisis, dan membuat kesimpulan seperti yang disampaikan Sugiono 2011. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Haberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
Terima kasih, itulah sedikit penjelasan tentang proposal yang akan saya ajukan untuk meneliti masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.